Apa kabar pemirsa, kita berjumpa lagi dalam Warta Parlemen. Informasi aktual seputar Parlemen bersama saya, Meni Nugroho. Komisi 7 DPR RI mendukung upaya pemerintah untuk melakukan penertiban terhadap izin usaha perusahaan tambang yang belum menjalankan pertambangannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara, khususnya terkait pabrik pemurnian hasil tambang atau smelter. Panitia Kerja atau Panja Minerba Komisi 7 DPR RI mengadakan kunjungan kerja spesifik ke Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Yogyakarta baru-baru ini. Tim Panja Minerba Komisi 7 DPR RI ingin melihat dari dekat permasalahan terkait usaha pertambangan pasir besi di Desa Karangwuni, Wates, Kabupaten Kulon Progo yang dikelola oleh PT Jogja Magasa Iron. Dalam peninjauan ini, tim Panja Minerba didampingi Direksi PT Jogja Magasa Iron, Dirjen Minerba, Dirjen Pengendalian Pencemaran, Kerusakan Lingkungan dan Kehutanan Kementerian Lingkungan Hidup, serta Dinas Pertambangan Daerah Istimewa Yogyakarta. Ketua Tim Panja Minerba yang juga Wakil Komisi 7 DPR RI, Saikul Islam Ali mengatakan, Komisi 7 DPR RI mendorong pemerintah untuk menegakkan peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Minerba. Saikul Islam menambahkan, seharusnya sejak awal tahun 2017 ini, semua perusahaan tambang baik itu kontrak karya, perjanjian karya, pengusahaan pertambangan batubara atau PKB2B, dan izin usaha pertambangan atau IUP sudah harus mempunyai smelter. Ya jelas kalau ini memang arahnya adalah untuk membangun smelter, hilirisasi bisa menciptakan pasir besi yang untuk konsumsi, terutama konsumsi nasional, kita akan dukung ya. Kalau memang lama sekali tidak bisa segera direalisasikan, kita memang nggak punya pilihan gitu kan. Jadi izin-izin yang kita berikan itu memang rencana kita tertibkan. Kalau tidak segera difungsikan sesuai dengan yang dikehendaki oleh pemerintah, sesuai dengan peraturan yang berlaku, ya akan kita tertibkan. Anggota Panja Minerba Komisi 7 DPR RI, Catherine Angela, mendorong pemerintah untuk bersikap tegas terhadap perusahaan yang belum menjalankan peraturan perundang-undangan. Sejak dibangun pada tahun 2008 hingga tahun 2017, perusahaan pertambangan ini belum memiliki smelter. Untuk itu, pemerintah dalam hal ini Kementerian ESDM perlu menindak tegas perusahaan-perusahaan tersebut jika perlu dengan mencabut izinnya. Saya rasa pemerintah harus tegas kalau perusahaan yang sudah lama terbengkalai tidak mengatur dengan baik apa yang diharapkan oleh pemerintah, harus tegas diberikan ultimatum pencabutan. Saya rasa itu harus. Pemerintah tidak boleh lagi berpihak kepada pengusaha-pengusaha yang tidak mengikuti aturan pemerintah. Dari Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Yogyakarta, Teguh Biantoro, TVR Parlemen, melaporkan. Rancangan Undang-Undang Sistem Perbukuan diharapkan menjadi jawaban atas rendahnya minat baca masyarakat Indonesia. Tingkat minat baca atau daya literasi suatu bangsa dapat memberikan pengaruh yang besar dalam persaingan global antar bangsa. Panitia Kerja Rancangan Undang-Undang Sistem Perbukuan Komisi 10 DPR RI menggelar diskusi dan uji publik di kampus Universitas Muhammadiyah Malang, Jawa Timur. Acara tersebut turut dihadiri Rektor Universitas Muhammadiyah Malang, Fauzan, beserta jajaran dosen, mahasiswa, dan seluruh sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Malang. Ketua Panja Rancangan Undang-Undang Sistem Perbukuan yang juga Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Sultan Adil Hendra mengatakan, menurut data Most Literate Nation in the World yang disampaikan Central Connecticut State University pada Maret 2016 lalu menyatakan bahwa Indonesia menduduki peringkat ke-60 dari 61 negara soal minat membaca. Hal ini menunjukkan bahwa daya literasi bangsa Indonesia sungguh memprihatinkan, sehingga sulit bersaing dengan bangsa-bangsa yang memiliki budaya literasi yang baik. Salah satu penyebabnya menurut Sultan Adil adalah mahalnya harga buku. Kita menginginkan bagaimana negara harus hadir, negara harus menyediakan bagaimana kebutuhan buku dalam usia 9 ataupun sekarang 12 tahun. Artinya ini akan mengurangi beban daripada orang tua siswa. Kita DPR, karena undang-undang ini inisiatif daripada DPR, tentu berupaya terus meringankan beban daripada orang tua siswa, apalagi di tengah-tengah kesulitan ekonomi yang saat ini. Rektor Universitas Muhammadiyah Malang Fauzan mengatakan, pihaknya sangat mendukung upaya DPR dan pemerintah untuk meningkatkan minat baca masyarakat. Buku merupakan sumber informasi yang sangat penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia agar dapat bersaing dengan bangsa-bangsa lain di era global seperti sekarang ini. Apa yang selama ini diperlukan oleh anak didik kita
itu akan benar-benar bisa tercapai. Semangat undang-undang yang saat ini kita bahas itu 3M tadi. Jadi mutu, murah, dan merata. Saya kira ini adalah satu undang-undang yang bersinggungan langsung dengan kepentingan-kepentingan humanis masyarakat dan juga kepentingan bangsa ke depan. Karena apa? Ya menyangkut buku sebagai sumber informasi. Saya kira ini menjadi sangat luar biasa. Dari Malang, Provinsi Jawa Timur, Denus TVR Parlemen melaporkan. Persaudaraan Istri Anggota atau PIA DPR RI mengajak orang tua untuk menjaga dan melindungi anak-anak dari bahaya narkoba. Mengingat ancaman narkoba kini tidak hanya menyasar orang dewasa dan remaja, namun juga menyasar anak-anak usia sekolah dasar. Maraknya ancaman narkoba yang semakin mengkhawatirkan, mengingat sasaran tidak hanya orang dewasa, namun juga anak usia sekolah. Untuk itu, Persaudaraan Istri Anggota atau PIA DPR RI menggelar seminar dengan tema Bahaya Narkoba Bagi Anak Indonesia dalam upaya menanamkan kesadaran akan bahaya narkoba bagi anak-anak sejak dini. Ditemui usai seminar Bahaya Narkoba Bagi Anak Indonesia di Ruang Pustaka Loka Gedung Nusantara 4 DPR RI Jakarta baru-baru ini, Ketua Persaudaraan Istri Anggota DPR RI, Deisti Astriani Novanto menyatakan, semua elemen masyarakat wajib hadir dalam upaya pemberantasan narkoba di lingkungan anak usia sekolah. Deisti menegaskan, peran keluarga sangat penting sebagai fondasi awal dalam memberikan perlindungan bagi anak dari kuatnya pengaruh dan bahaya narkoba. Keluarga adalah pilar daripada bangsa. Kalau keluarganya kuat, anak-anaknya kuat, cerdas, dan dijauhi dari hal-hal yang merusak seperti narkoba, saya rasa bangsa ini akan lebih maju lagi dan narkoba ini akan bisa diberantas bersama. Makasih banyak. Senada dengan Deisti, Ketua Panitia Seminar Bahaya Narkoba, Yoti Mulfari Harahap berharap seminar ini dapat menjadi bekal bagi anak dan upaya penanaman kesadaran agar dapat melindungi diri dari bahaya narkoba yang mengancam kelangsungan hidup mereka. Jadi diharapkan dengan acara ini mereka bisa lebih paham bagaimana bahaya narkoba, bagaimana mengenali para mafia narkoba, dan bagaimana untuk melindungi diri yang terutama. Siva dan Sanjaya, TVR Parlemen melaporkan. Demikian Warta Parlemen kali ini, sampai jumpa pada Warta Parlemen berikutnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalam.